Hai guys, balik lagi sama gue, Matt Kodamis. Kali ini kita bakal belajar tentang subquery lagi, tapi ini lebih advance lagi. Ini namanya advanced subquery. Dan kita bakal belajar tentang tipe-tipe komen ya atau operator yang ada di subquery, yang maksudnya kita bisa pakai di subquery. Dan ini mungkin agak jarang diajarin ya, tapi kita coba belajar aja ya. Nah, untuk database-nya kita masih pakai Sakila, dan untuk tabelnya di sini gue udah coba select star from payment, gitu. Mungkin nih soal pertamanya kurang kelihatan ya, karena tutupan ini ya, kamera ya. Oke. Jadi tampilin total belanja yang lebih besar dari seluruh belanjanya si customer 181 dengan all. Jadi ada operator namanya all dan any. Nah, caranya gini. Eh, kita query dulu apa yang mau kita munculin gitu. Jadi kita mau munculin dulu si customer 81 itu. Jadi kita mau munculin, kan ini total belanja ya. Total belanja ya jadi amount aja gitu. Amount. Terus udah ya, from payment, where customer customer ID sama dengan 181. Nah, kayak gini. Ini total belanjanya si customer 181 ya. Ada 699, 299 dan seterusnya. Nah, ini jadi subquery. Terus kita pakai lagi select untuk subquery-nya ya. Customer ID, amount from payment. Nah, sekarang where amount. Nah, where amount-nya ini kita pakai lebih dari ya, lebih dari. Nah, tapi lebih darinya ini, kita mau pakai si comment, maksudnya operator all ya. Lebih dari all, buka kurung, sini aja ya. Terus ini kopas, subquery-nya. Kopas ke dalam sini. Terus kita tab, indent gitu ya. Nah, jadi gini, ini kita running ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi, select customer ID dan amount. Jadi, kita muncul customer ID, customer siapa aja sih, dan totalnya berapa. Yang belanjanya lebih dari semua total belanjaan si customer 181. Jadi nggak total belanjaan 181, tapi belanjaannya si customer 181 itu berapa aja. Nah, nah sekarang ini bakal munculin itu total belanja dari semua customer yang belanjanya lebih dari total paling banyak, maksudnya belanjaan paling banyak dari customer 181 gitu. All. Jadi dia ngelooking ke semua barisnya si customer 181. Paling besar berapa sih misalkan ya? Misalkan paling besar $100 di 181 itu maksudnya. Nah, ada nggak yang lebih dari 181 gitu loh. Query ini sebenarnya sama aja kayak gini ya. Kayak ini kita kopas. Tadi gue udah siapin ya di sini. Ini kita mau ngejawab soal yang sama, tapi nggak pakai all. Jadi kalau mau normalnya, itu select max amount. Ini jawabannya masih sama gitu. Tapi bedanya kalau subquery-nya di running, dia munculin 9,99, artinya sebenarnya sama aja kayak munculin siapa aja sih customer yang belanjanya lebih daripada 9,99 dan itu customer 181 gitu. Siapa aja gitu loh. Gitu. Jadi selain customer 181 yang belanjanya 9,9, yang lebih daripada itu siapa gitu loh. Nah, ini query-nya sama. Cuma bedanya kalau apa namanya dengan agregat ini kan kita jadinya satu row aja ya gitu. Sementara kalau ini yang pakai all ini dia munculnya ya banyak row, maksudnya si subquery-nya jadi banyak row gitu. Karena dia nggak diagregat gitu loh. Gitu. Mana yang paling bagus, mana yang enggak? Ya sama aja sih sebenarnya. Nggak ada yang paling oke, tapi terserah kita aja mau pakai yang mana gitu. Gitu ya, itu nomor satu. Oke, nomor dua. Jadi selain all, ada any namanya. Select, select star dulu aja ya. Select star from uh, film. Kita pakai table film aja. Nah, sekarang kita mau lihat title, koma, replacement cost, koma, length, koma, daya from film.
Ini kan munculin list film yang durasinya kurang dari 2 jam, ya kan? Tapi memakan biaya lebih mahal dari biaya paling mahalnya film 2 jam gitu. Jadi ini nanti di luarnya kayak gini query-nya. Nah, sekarang kita mau bikin subquery-nya. Select replacement cost dari film. Nah, ini film-film yang ini biayanya sebuah film ya, yang kalau gitu kita tambahin deh di sini. Eh, length ya, length. Nah, ini kayak gini. Ini kan ada length-nya nih. Kita mau tahu film yang lebih dari 2 jam gitu. Jadi where length lebih dari 120. Nah, ini film-film yang lebih dari 2 jam gitu. Cuma di sini kan nggak diminta ya, karena memang juga kalau mau subquery dan ini mau ngelooking gitu, ngelooking dari suatu nilai ya, itu harus satu kolom aja gitu. Jadi replacement cost aja. Intinya ini yang lebih daripada 2 jam nih, film-film, biaya film-filmnya. Eh, lebih dari film 2 jam ya, bukan apa paling mahal dari film 2 jam, artinya sama dengan deh. Nah, kayak gini, ada 9 baris. Terus habis itu ini where replacement cost pakai all lagi. Kita mau pakai all dulu, nanti baru kita pakai yang any habis ini. Cost lebih dari all. Nah, ini kita rapiin kayak gini. Nah, jadi ini adalah film yang durasinya kurang dari 2 jam gitu. Kurang dari 2 jamnya belum kita filter ya. And length kurang dari 2 jam. Nah, ini adalah film-film yang kurang dari 2 jam, tapi biaya produksinya itu lebih mahal daripada film yang lebih dari yang sama dengan 2 jam gitu loh. Kan standar film 2 jam ya. Nah, ini film-film yang kurang dari 2 jam. Tapi biaya produksinya atau bukan biaya produksi ya. Replacement cost apa sih? Gue kurang tahu sih. Tapi intinya biaya replacementnya ini lebih mahal daripada film yang 2 jam itu sendiri gitu. Nah, ini pakai all artinya ketika film yang 2 jam tadi nih ya. Ini kan ada yang maksimum nih. Yang maksimum yang mana nih? 28, 20, 21, ini ya yang 28 ya, 28 nih maksimum. Artinya sebenarnya ini sama aja kayak tampilin film yang kurang dari 2 jam, tapi replacement cost-nya lebih daripada 28 gitu. Dan ya, lebih daripada 28 gitu. Dan 28-nya ini adalah perbandingan untuk film yang 2 jam gitu loh. Jadi sama aja, lagi-lagi sama aja kayak ini pakai max sebenarnya. Gitu. Sebenarnya sama. Tapi kalau nggak mau pakai max ya kita pakai all. Jadi gitu. Jadi ngelookingnya ke situ. Ngelookupnya. Ini kita tambahin aja ya, order by length deh. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang paling lama, yang kurang dari 2 jam ya, yang 117 menit. Gitu. Nah, ada operator yang namanya any. Kalau tadi itu kan dia itu ngelooking dari biaya paling mahalnya, artinya max biayanya gitu, max replacement cost. Nah, kalau pakai any, nih makanya kita lihat ya, nih kita lihat subquery-nya dulu. Nah, ini ada 22, 28, 20, 10. Paling kecil yang mana? Paling kecil itu 10,99 gitu. Dan paling besar itu 28. Ada 9 baris. Nah, kalau pakai any, itu benar-benar munculin semua yang lebih daripada 99 ini. Gitu. Jadi tidak harus yang paling besar. Yang lebih daripada 10 ada, yang lebih daripada 11 ada. Pokoknya lebih daripada biaya-biaya yang disebutin di situ gitu loh. Dan row-nya pasti lebih banyak. Nih kita lihat ya di bawah nih ya. 487. Kalau all gimana? Tuh 28 gitu. Karena perbandingannya cuma untuk si biaya yang paling mahalnya itu. Gitu. Sedangkan kalau any itu ya yang semua yang lebih mahal daripada semua yang ada di situ gitu loh. Tidak harus yang maksimum gitu loh, gitu ya. Dan itu pasti bakal lebih banyak. Nah, kayak nomor satu itu juga bisa pakai any. Gitu. Dan ini berapa baris jadinya? 13.000 ternyata. Gitu.
Kalau all itu sedikit pasti, 114, ya kayak gitu. Jadi kalau any pasti lebih banyak karena dia ngelooking ke semuanya, bukan ke yang paling maksimum aja. Kalau all itu yang paling maksimum, kalau any ke semuanya, gitu. Gitu ya. Nah, sekarang ke nomor terakhir, nomor 3 ini agak mantap nih ya. Ini namanya correlated subquery, gitu. Apa itu? Kita lihat di sini. Menghitung selisih biaya pengganti dengan rata-ratanya. Dan ada subquery inside select dan from. Maksudnya gimana? Gak usah pusingin ini tuh cuma apa ya, komentar untuk gue aja sih. Maksudnya biar gue tahu mau bahas apa gitu. Jadi gini, menghitung selisih biaya pengganti dengan rata-ratanya. Kita select start dulu aja dari table apa ya, film lah ya. Nah ini table film. Terus kita nggak perlu munculin semuanya. Kita munculin yang kita pengen aja. Title, length, terus replacement cost. Apalagi? Nah ini dulu. Nah, menghitung selisih biaya pengganti, replacement cost maksudnya ya. Ini gue Indonesiain sih, replacement cost dengan rata-ratanya. Selisih. Artinya replacement cost-nya harus ada nih, ada di situ. Tapi harus ada kolom lagi yang rata-rata, average, dan ini kurang. Gitu. Artinya munculin dua kolom lagi, average dan rata-rata. Selisihnya. Oke, konsepnya udah paham. Tapi kalau kita munculin di sini, AVG, average dari replacement cost, kita running, pasti jadinya satu row aja. Tuh, average-nya 19.000. 19,9 maksudnya. Nah, sementara kalau yang dimaksud di sini itu kan kolomnya ada semua nilainya dan ada kolom lagi dan ini kurang gitu loh. Jadi nggak bisa kayak gini. Nah, ini gimana dong? Nah, ini namanya correlated subquery gitu. Jadi kita nge-select dalam select. Ini kita apa namanya? Kita tutup kurung, buka kurung. Terus yang AVG ini kita select. Kalau kita running, oh iya kan kita runningnya ini ya kurang from ya, from film. Nah, jadi ada select dalam select. Jadi kita mau munculin title dan length dan replacement cost. Sama munculin rata-ratanya dari film. Artinya rata-rata filmnya kan tadi 19,98 itu ya. Nah, kalau dipakein select kayak gini itu jadi banyak dan semuanya sama nilainya. Itu kayak gitu. S average cost aja ya. Nah, itu biar rapi. No, kayak gitu. Jadi kalau yang nggak pakai select itu dia bakal hasilnya satu row aja. Sementara kalau pakai kayak gini select itu jadi sama sih hasilnya. Maksudnya 19,984 juga, tapi semua row ada gitu dan semuanya sama nilainya gitu. Nah, di sini kita bisa pakai apa namanya? Kita bisa menghitung selisihnya, koma, buka kurung, tutup kurung, replacement cost kurang dari selisih. Selisihnya itu ya selisihnya si replacement cost sama AVG ya. Jadi apa nih? Error. Kenapa? Unknown column AVG cost in field list. Iya, ini kan nggak ada. Kolom ini sebenarnya nggak ada. Orang ini kolom yang kita buat sendiri tadi, tapi kan nggak ada. Gitu. Dia mau ngelooking ke siapa gitu. Nah, caranya adalah kita tambahin buka kurung tutup kurung, terus kita select average cost-nya. Nah, bener. S difference cost. Nah, tuh kayak gitu. Nah, ini. Jadi udah ada select lagi. Ini namanya agregat, ya kan? Pengurangannya agregat, ya. Tapi di dalamnya ada select average cost. Jadi kita memilih si kolom average cost yang kita buat tadi, gitu. Dan ini sebenarnya agak jarang dipakai ya, tapi perlu kita tahu juga gitu. Ya, from film, terus habis itu kita buat subquery. Kita mau pilih select star from film. Terus select title, koma, length. Length-nya kita jadiin dalam jam aja ya, biar enak ya. Bagi 60.
as duration hour. Terus habis itu from film, oke. Nah, tapi gue pengen kolomnya ini from apa? Maksudnya tabelnya ini from apa? From ini. From tabel yang kita buat tadi. Nih. Terus di sini. Nah, kayak gitu. Coba kita running. Every derived table must have its own alias. Oke, ini as subtable aja ya. Atau jangan subtable deh. Film cost aja. Nah, kayak gitu. Ini durationnya dan apa namanya? Tapi kan apa gunanya kalau gitu yang difference tadi ya? Karena kita nggak munculin. Nah, kalau gitu kita munculin di sini biar berguna. Apa yang kita munculin ya? Yaitu replacement cost-nya. Terus habis itu difference cost-nya. Nah, kayak gitu ya, udah semua. Tapi ini kan sebenarnya sama aja ya, kayak nggak terlalu beda nggak sih? Nah, makanya kita bedainnya di sini. Kita pakai case when, kita labeling aja ya. Kita labeling ini kayak sebenarnya udah selesai sih, tapi kita nambah-nambahin aja. Case when apa ya? When duration hour lebih sama dengan kurang sama dengan 1 jam gitu ya, 1 jam 1.0 aja. Dan ini film yang short duration, short aja ya. When lagi duration hour lebih daripada 1 and duration hour kurang dari 2 jam. Kurang dari sama dengan aja ya, kurang dari sama dengan 2 jam. Dan ya standar gitu, standar duration maksudnya. Else long film, long duration maksudnya. Gitu. Terus habis itu ingat kan kalau udah pakai case itu n s apa namanya? Duration category. Komanya ya ini, habis itu replacement cost gitu. Tapi kalau udah running, coba ya. Unknown column duration hour in field list. Kenapa? Karena duration hour ini adalah agregat yang kita bikin, dan jadi ketika dia when duration hour, itu dia nggak ngerti duration hour dari mana gitu. Kalau gitu caranya, kita select kayak tadi. Select duration hour, gitu. Ini juga sama. Select duration hour, sama. Ini juga sama. Control Enter. Nah, gitu. Ini repot juga ya, panjang sih query-nya ya. Jadi ada select title, case, terus habis itu ada macam-macam nih. Panjang ya. Oke. Terus habis itu kalau udah, ini udah apa namanya? As film cost ya. Jadi select apa from apa. Nah, gue pengen ini aja sih. Filter where difference cost-nya kurang dari 0. Jadi artinya difference cost-nya itu negatif gitu. Terus order by difference cost. Descending. Kayak gitu. Udah sih, jadi difference-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi kalau kurang dari 0 itu ya dia di bawah rata-rata, intinya gitu sih. Gitu. Ini agak panjang ya, apa namanya, query-nya. Yang penting kita paham gitu ya, konsepnya apa yang mau dicoba, apa yang mau dipelajarin gitu sih. Oke, ya udah sampai sini aja. Don't forget to like, comment, subscribe. Dadah.